Dan saya pikir kerja keras prajurit dibantu semua masyarakat dan semua stakeholder ini luar biasa dalam rangka mengembalikan fungsi Rawajombor ini. Revitalisasi Waduk Rawajombor ini yang juga melibatkan pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat merupakan implementasi dari Perintah Harian Kasat ke-6, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat agar mampu menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang terhadap TNI Angkatan Darat. Sekaligus Perintah Harian Kasat ke-7, yakni meningkatkan sinergitas dengan pemerintah, Polri, dan komponen bangsa lainnya dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki beberapa wisata alam, mulai dari umbul atau pemandian alami, tempat makan yang unik, hingga pemandangan yang indah dari puncak perbukitan. Kota Klaten terletak di tenggara Gunung Merapi, gunung berapi yang teraktif di Pulau Jawa. Klaten memiliki beberapa kawasan wisata. Salah satu tempat wisata alam yang menarik untuk dikunjungi adalah Rawajombor. Danau ini dimanfaatkan warga sekitar untuk keperluan pariwisata dengan banyak berdirinya warung apung. Ada juga warga yang memanfaatkannya untuk budidaya ikan. Kini, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan fungsi Rawajombor ke fungsi awalnya, yaitu sebagai penampung air untuk irigasi sawah dan kebun. Yang saat ini dilakukan revitalisasi ini itu yang menjadi harapan saya dan harapan banyak masyarakat Kabupaten Klaten, karena Rawajombor ini memang fungsi utamanya adalah untuk tentunya air tampungan hujan. Kalau orang Jawa bilang adalah tandon hujan. Dan fungsi yang selanjutnya adalah untuk pengairan persawahan yang ada di Kabupaten Klaten. Kodam 4 Diponegoro melalui jajaran Kodim 0723 Klaten turut proaktif mengawal program revitalisasi Rawajombor di Bayat, Klaten tahun 2021. Rawajombor itu hampir semua Rawajombor itu sudah tidak ada tempat. Jadi kalau kita melihat Rawajombor itu semua adalah KJA, semua warung apung. Ada warung apung, KJA, dan tempat pemancingan. Jadi rawanya sudah nggak ada. Maka kami juga berinisiasi dan bekerjasama dengan semua stakeholder untuk merapikan sana. Dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Disinilah wujud manunggaling antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten, unsur dari TNI, dan juga unsur dari masyarakat serta yang ada di sekitarnya. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, pekerjaan revitalisasi ini bisa segera dilaksanakan. Sejauh ini, prajurit TNI bersama tim revitalisasi lainnya terlibat dalam sosialisasi hingga tahap pengangkatan karamba dari Rawajombor. Selama pekerjaan ini kami menggunakan ekskavator ponton ini sekitar 9 ekskavator standar yang ada di darat, ada 9, doser di disposal area ada 1, dengan eksa ponton. Untuk pontonnya sendiri mengangkut material sisa bongkaran ada 18. Jadi pada saat pekerjaan ini
semuanya hampir 100%, 95% itu pekerjaan di dalam air. Makanya kami menyiapkan alat seperti eksavator ini dan mungkin ponton ini. Ponton ini berfungsi sebagai pelampung dari eksa, jadi menjadi eksavator ponton. Nah, itu yang akan kami gunakan di atas waduk ini. Selanjutnya untuk mengangkut material, kami juga menggunakan ponton ini sebagai pengangkut material yang ada di lokasi waduk untuk selanjutnya didorong ke tepi. Nah, di tepi waduk itu kami menggunakan eksavator standar, yaitu eksavator seperti ini yang tidak menggunakan ponton untuk meloading sisa material tersebut ke dalam dump truck, yang selanjutnya nanti dari dump truck tersebut akan dibawa ke disposal area. Dari pekerjaan yang kita laksanakan selama 60 hari ini, kami sudah 100% dengan ada sedikit keramba yang karena menunggu masa panen, dan kami lihat sendiri di lapangan bahwa ikan-ikan itu masih belum layak konsumsi. Mereka butuh waktu agar penjualan mereka tidak mengalami kerugian. Akhirnya kami pun memberikan toleransi waktu tersebut, dan mereka bersedia pada saatnya nanti akan membongkar keramba itu sendiri, sehingga kami tidak terbebani dengan pekerjaan lanjutan itu. Sosialisasi mengenai revitalisasi Rowo Jombor juga telah dilangsungkan di pendopo Pemkab Klaten. Pada dasarnya, para tokoh masyarakat ini siap mensukseskan revitalisasi yang direncanakan pemerintah melalui Kementerian PUPR maupun BPWS Bengawan Solo yang ada di Surakarta. Jadi dia hanya berusaha bagaimana caranya perekonomian mereka itu tidak terputus. Nah, mungkin dengan cara sosialisasi kita itu akhirnya di masyarakat pun menerima untuk masalah petani karamba. Itu yang awal kontra petani karamba. Mungkin kalau yang kontranya di Warung Apung itu pun sama, karena di situ Warung Apung pun dia ada di situ istilahnya tenaga kerja. Jadi memang untuk lingkungan di situ ada tenaga kerja untuk bekerja di Warung Apung, jadi untuk pelayan. Jadi sementara dengan adanya revitalisasi ini, ya akhirnya dengan berhati sebenarnya, dengan berhati dia sebenarnya menolak, istilahnya kan menolak. Cuma dengan kedekatan kita bermasyarakat, kita perlahan-lahan, kita door to door, ya akhirnya mereka pun siap untuk direvitalisasi ataupun untuk Warung Apung bisa dipindahkan ke plaza yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, untuk adanya proses revitalisasi ini, kemarin Warung Apung kan harus dinolkan, dan melalui proses ada pembongkaran, dan itu kami bersedia dengan rela untuk membongkar Warung Apung. Untuk pelaksanaan itu kita kan ada yang menjembatani, jadi ada yang membantu dari pihak TNI yang menjembatani kami dengan provinsi, dari pihak dinas ataupun BPWS. Kami untuk pelaksanaan pembongkaran itu ya walaupun nggak seberapa, untuk biaya pembongkaran kita dibantu untuk ongkos pembongkarannya, dan untuk tenaganya juga di samping ongkosnya. Itu sudah tercapai. Sekarang Warung Apung sudah 100%, kemudian pengerukan sebagian itu sudah 100%, tinggal kurang lebih 320 KCA atau karamba. Karamba ini 320.
Dari total kurang lebih 3.700-an. Jadi ini kerja keras, kerja berat, dan partisipasi masyarakat semua. Dan saya pikir kerja keras prajurit dibantu semua masyarakat dan semua stakeholder ini luar biasa dalam rangka mengembalikan fungsi Rawajombor ini. Tapi ya alhamdulillah dengan revitalisasi ini kita juga sangat berterima kasih lah kepada jajaran TNI yang dari sebelum mulainya itu sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat ya. Jadi istilahnya pendekatan kita ngobrol dari hati ke hati seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi. Kegiatan secara humanis dan persuasif jauh dari bayangan dan pikiran mereka terhadap kami TNI yang ada di Kabupaten Klaten. Alhamdulillah masyarakat bisa menerima dan saat ini kita bisa saksikan bersama hasilnya. Rawajombor sudah mulai tertata, di mana kita berada di perahu yang saat ini bisa kita nikmati sebagai wisata ya untuk Kabupaten Klaten maupun Jawa Tengah secara umumnya. Kalau saat-saat awal revitalisasi ini sebenarnya yang kami rasakan juga secara ekonomi akan agak turun lah pengaruhnya itu. Tapi kedepannya nanti juga akan lebih bagus lah. Terus untuk sistem dari revitalisasi masalah penataan warung itu sebenarnya dari pihak TNI sendiri sudah bekerja sama dari awal sebelum istilahnya tuh jatuh tempo itu sebelumnya sudah memberi masukan bahwa besok akan dibongkar, nanti bagaimana ke depannya dari pihak TNI sebenarnya hanya untuk menyembadani. Jadi sebenarnya sudah ada pendekatan persuasif sebelum 2 bulan sebelum revitalisasi ini itu sudah dihubungi. Jadi pendekatan ke warga terutama yang punya pemancingan, yang punya usaha di Rawajombor sudah dikasih tembusan dulu. Baiknya bagaimana, jadi tidak bahasanya itu juga tidak ngawur lah istilahnya, ada pendekatan dulu. Jadi kami sangat berterima kasih tentunya yang pertama kepada BPWS, yang selanjutnya kepada jajaran TNI yang telah luar biasa membantu kami tentunya menata Rawajombor yang harapan kami adalah nanti menjadi tempat destinasi wisata yang baru, karena kami pemerintah daerah sudah memulai. Di situ di atas Rawa itu ada bukit yang dulu juga bukit itu hanya sebatas hutan belantara, tidak dimanfaatkan apa-apa, tapi kami kami tata menjadi tempat wisata, yaitu namanya Bukit Sidoguro. Jadi nanti akan nyambung dengan Rawajombor, nanti dimanfaatkan sebagai tentunya pengairan, tapi juga bisa kita manfaatkan untuk destinasi wisata yang baru. Itu.